Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sore sahabat damai dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami, Halakoh Damai, di acara talk show Women Studies. Di sini kita sudah ada beberapa orang yang hadir dan pastinya akan seru sekali gitu ya. Dan pastinya kalau talk show sore hari ini akan lebih mengalir lah gitu ya karena ada Teteh Ami gitu. Halo Teh Ami. Halo, Teh Ya, Ninis. Teh Ami akan menjadi moderator, jadi tukeran, biasanya saya yang moderator, sekarang Teh Ami yang moderator ya. Nah, hari ini juga kita mau ngobrolin terkait keberdayaan spiritualitas perempuan Islam dan Katolik. Wow, ini ya Islam dan Katolik. Studi deskriptif komparatif mistisisme Rabia Al-Adawiyah dan Santa Teresa dari Lisieux. Wow, sudah tesis banget ya, ini berat. Kalau dari judulnya mah berat. Gitu. Tapi nanti kita ngobrol bareng Teh Penti Aprianti atau biasa dipanggil Teh Anti. Halo Teh Anti. Halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Teh Anti? Katanya pada marehmeh gitu atau kumaha? Rada meriang ini Teh. Tapi ya buat halakoh damai mah, hayu. Aduh, lope-lope lah ya. Iya, Nun pisan Teh Anti sudah mau bergabung bersama kami pada sore hari ini ya, dan juga ada Kang Daus yang ahli musik gitu ya. Kang Daus, coba dicek sound dulu Kang Daus. Ada nggak? Kedengeran, kedengeran. Ada Sip, aman. Bukan aman. ahli musik, ahli ilmu alat. Pro ahli Ilmu alat. alat musik. Ya bising kata ya, nanti dipertanyakan alat gym gitu. Atau alat apa? Alat musik ya. Nah, hari ini kita melalui Zoom, jadi bisa ngobrol sama-sama. Dan pastinya kegiatan ini juga nggak hanya halakoh damai aja begitu ya. Ada beberapa rekan terkait yang juga membantu kami gitu ya dalam kemitraan. Ada program integritas terbuka RSCG Indonesia, Fakultas Filsafat Unpar, Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Sipikres Fakultas Filsafat Unpar, yang Interfaith Peacemaker Community Jawa Barat, dan juga Jakarta Rum. Nah, di sore hari ini tadi kan ada Rabia Al-Adawiyah dan Santa Teresa. Itu tuh siapa gitu ya. Nah, pastinya akan ada pembahasan yang mendalam. Coba Ami sudah aman? Ini sebelum dilempar nih ke Ami. Sebelum dilempar ke Ami, oke. Isunya kan karena perempuan ya, dan isu perempuan ini sepertinya sangat signifikan dan dipertanyakan apalagi di era demokrasi dan juga mau pemilu. Seberapa kita diasah gitu ya isu keperempuanannya dan seberapa kita sensitif dengan isu perempuan kayak gitu. Di sini juga Ami, Teh Anti juga ya concern dengan isu-isu gender. Jadi kita mau belajar lebih dalam dari Teh Anti dan juga nanti ada Ami yang membantu jalannya diskusi gitu ya. Teh Ami udah siap? Udah bentar, tadi aku lagi ganti posisi dulu. Mau ganti posisinya posisi Biar mana? nggak ada yang lewat-lewat. Betul. Oke, tidak berlama-lama lagi. Aku serahin ke Ami ya. Silahkan Ami. Mic-nya masih di mute nih. Nah, oke. Udah ada nggak suara aku? Sudah sangat rejoice ya, clear. Oke. Oke, terima kasih Teh Ninis. Halo Anti, Kang Daus, dan Teh Ninis, Fazia juga. Selamat sore. Em, kita ngobrol santai aja ya malam sore ke malam ini tentang Robia Al-Adawiyah dan juga Bunda Teresa kemarin ya kalian sering didengar. Terus mungkin nanti Anti bisa menjelaskan juga PPT-nya atau share screen gitu ya tentang spiritualitas perempuan Islam dan Katolik. Terus nanti kita ngobrol santai aja gitu, sharing-sharing di isu perempuan ini gitu. Oh ya, nanti juga Kang Daus akan
sedikit nyanyi ya setelah diskusinya selesai. Ya kan, Kang Daus, nanti setelah diskusi aja ya? Setelah diskusi mau awal bebas ya. Di tengah-tengah gimana? Dua-duanya aja gimana? Satu aja lah. Satu aja. Nanti Robiah ada wiahnya pada marah. Kalau kebanyakan nyanyi ntar Robiahnya marah. Oh, oke. Atau Kang Daus sudah siap? Kang Daus mau nyanyi dulu nggak? Ya buat pembukaannya. Nanti di terakhir selagu lagi. Boleh. Oke, silakan Kang Daus. Di sini berisik, jadi saya mohon maaf. Kita teksnya. It's a mystery to me. We have agreed, we have agreed. Do you have to want more than you? Will you have it all? You won't be free. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. One more than you have, you think you need. You think more than you want, your thoughts begin to feed. I think I need to find a bigger place. If you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more, less is more. But less is more, how you keep in score. To every point to make your level drop. Kinda like you start from the top. You can't do this society. You're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Oke, society. Oke. Ya, Judulnya apa itu, Kang? Judulnya? judulnya teh Society. Society. Yang nyanyikannya Society. ciptaan Kang Daus. Itu ciptaan Tuhan. Siapa itu? Itu ciptaan aktivis Meksiko, Jerry Hanan, di cover oleh Eddie Vedder. Cover oleh Vedder dan tadi saya cover lagi. Itu tentang keserakahan umat
umat manusia, masyarakat hari ini yang tidak pernah puas, sebagaimana yang diceritakan oleh Mahatma Gandhi, bahwa dunia dan seluruh isinya ini sangat mencukupi untuk seluruh manusia, tapi tidak akan cukup hanya oleh satu orang yang serakah. Mangga, dilanjut. Mantap. Ya, Kang Daus sambil ikut join kita ngobrol-ngobrol aja ya. Siap. Oke, Sobat Damai. Malam ini kan kita akan mendiskusikan gitu ya, keberadaan spiritualitas perempuan Islam dan Katolik. Mungkin dari tokoh Robiah Al-Adawiyah dan juga Santa Teresa gitu. Terus mungkin pengantar sebelum nanti Teh Anti share screen ya. Mungkin kita kenal ya kayak dari dulu tuh udah ada tokoh feminis gitu ya. Bahkan jauh sebelum waktu zamannya Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad juga mengagungkan Robiah Al-Adawiyah ini gitu sebagai seorang sufi yang sangat setia gitu ya dalam melayani Tuhan gitu. Mungkin nanti Kak Anti bisa share screen aja langsung menceritakan atau sharing gitu ke kita tentang tulisannya Kak Anti. Boleh di-share? Oke, terima kasih Teh Nini, Teh Ami. Adawo, salam kenal ya, kita baru bersua gitu. Kalau Teh Nini sih, kita ketemu di Halakoh Damai yang aku pertama itu ya? Ya, yang Sunda. Sundaan, iya. Kalau sama Teh Ami mah ketemu di FF Salam gitu ya. kenal, Teh Anti. Iya. Sama aku iya, juga baru nge-live barengnya mah. Ya. Oh iya, bener. Semoga bukan terakhir ya, tapi jangan yang ini lagi subjeknya. Nanti kita explore lagi. Sebentar, aku sambil share screen. Ini Teh Ami ini live dari kafe. Iya, aku lagi di luar sambil ngerjain yang bisa dikerjakan. Sama Adaus juga ya tadi aku lihat di kafe. Dan ini Iya. di Jogja ya? Betul, lagi di kafe. Ini aku lagi di Bandung, Teh Anti. Cuma lagi ada kegiatan. Baik. Oke. Sudah terlihat ya? Oke, sip. Oke, makasih ya Halakoh Damai utamanya Kang Zia udah memberikan kesempatannya gitu. Aku ini yang kedua ya di Halakoh Damai. Kalau yang pertama itu bahasa Sundaan, ada juga ya di YouTube Halakoh Damai rekamannya. Nah, kalau sekarang kita bahas tentang keberdayaan spiritualitas perempuan. Sebenarnya kalau general theme-nya mah sama ya gitu, bahas isu perempuan, cuma sub theme-nya berbeda. Nah, ini aku perlu disclaimer dulu, kalau misalnya yang Sesundaan itu mah emang based on jurnal yang udah publish, kalau misalnya yang sekarang akan dibahas masih ongoing research. Jadi kalau misalnya publikasi jurnal juga kan seringkali ada revisi ya, dia kalau ada kebaruan lagi bahkan ada yang kritik gitu ya, apalagi yang lagi ongoing research gitu. Bisa aja kemungkinan dari diskusi-diskusi yang akan terselenggara malam ini tuh ntar ada banyak hal-hal yang aku ubah misalnya di riset yang lagi berjalan, sangat mungkin. Lalu untuk limitasi riset, sebenarnya bahas spiritualitas perempuan kan bisa dari berbagai sisi ya. Cuma sisi yang aku ambil adalah kontekstualisasi, kontribusi pemikiran, atau sifat-sifat gitu ya, pola pikir laku yang dilakukan sama Robiah Al-Adawiyah bagi spiritualitas perempuan Islam dan Santa Teresia bagi spiritualitas perempuan Katolik. Meskipun tentu aja bisa aja yang Katolik bisa terinspirasi dari Robiah, yang Islam bisa terinspirasi sama dari Santa Teresia gitu ya, dan bahkan agama lain atau penghayat lain juga bisa terinspirasi dari pemikirannya mereka berdua.
materi yang akan dibahas selain membahas Rabia dan Santa Teresia, termasuk pemikirannya, nanti juga diskusi ya, apa sih gitu ya spiritualitas perempuan itu, padahal nggak ada ya spiritualitas laki-laki misalnya, tapi kenapa kalau misalnya ngobrolin perempuan mah mesti ada tulisannya spiritualitas perempuan misalnya, padahal misalnya Adaus sama Kang Zia nggak pernah disebut punya spiritualitas laki-laki misalnya. Oke, lanjut ya. Karena bentuknya diskusi ya kan, aku mau tanya nih ke Teh Ninis atau Teh Ami, Adaus, ini kalau misalnya ada foto ini tuh yang keingetan apa? Siapa aja boleh. Aku Yang boleh. di Taliban gak sih? Aku mengingatnya. Oke, Teh Ninis. Tadi Ami Taliban, kalau aku kayak apa ekspresi perempuan dan kayak seberapa perempuan itu ternyata termarginalisasi dimanapun. Jadi Oke. perlu untuk tetap harus dijelaskan, dijentrekeun gitu teh membahas sama. Oke, nuhun. Adaus ada ini nggak kepikiran apa kalau lihat foto ini? Ya, ini kurang lebih suara dari perempuan terkait injustice, khususnya terhadap perempuan, gitu ya. Sikap-sikap injustice yang baik itu dari karena perang, karena kebijakan sebuah negara, ataupun karena arogansi pihak tertentu. Oke, hatur nuhun. Lanjut ya. Kalau lihat ini, apa yang kepikiran? Siap aja. Aku boleh. Mm-mm. Ini di mana mungkin medieval era ya, abad pertengahan, di mana perempuan itu dianggap sebagai witch. Apa witch itu? Penyihir gitu teh. Penyihir. Jadi yang kalau ahli dalam agama aja mereka itu dianggapnya penyihir, padahal belum tentu kan. Jadi kalau ada dapat wahyu itu dikategorikan sebagai penyihir. Jadi mereka menganggap perempuan yang penyihir. Tapi kalau laki-laki mendapat wahyu, mereka menganggapnya oh ya udah itu mah memang jadi nabi meren gitu tah. Tapi kalau perempuan dipertanyakan. Jadi sering terjadi perempuan dibakar kayak gitu. Itu sih yang aku ingat. Oke, nuhun. Ini sama Adaus ada keingatan apa gitu? No comment. Oke. Komen. No comment adalah komen ya. Ya, apa? Iya. Kalau bolehlah komennya dikit. Oh, boleh. Ini memang salah satu apa ya prejudice ya terhadap kaum wanita di saat itu ya di lukisan ini, prejudice atau premature judgment, dan akhirnya memang benar-benar dihakimi gitu ya seperti itu, padahal belum tentu salah atau benarnya terbukti gitu. Enggak dilanjut nanti. Oke, ini aku yang jutjet apa Adaus yang agak jutjet di akhir ya? Agak putus-putus deh. Kang Daus Oh nih. ya. Dikit Yaudah, tadi. Tapi Koneksi saya nggak apa-apa. Koneksi saya. Ya. Iya. Oke, Teh Ami ada? Kalau menurut aku kayak sekilas gambarnya, ini kan perempuan yang dibakar gitu dan lihat dipertontonkan juga sama banyak laki-laki gitu. Mungkin dia punya kesalahan yang di mata laki-laki itu adalah melawan gitu ya. Misalnya si perempuan ini teh adalah bisa dibilang kasarnya tuh kayak pembangkang gitu. Padahal dia tuh punya suara gitu buat keberlangsungan hidup di sana. Tapi karena mungkin budaya di sana memandang perempuan itu kelas bawah gitu ya, jadi perempuan ini dibakar gitu. Dan dipertontonkan dan emang sengaja dibakar sama laki-laki. Oke, nuhun. Kita lanjut ya. Ya, yang pertama ya itu ada kaitannya sama Taliban gitu ya. Bahkan itu udah dari zaman kapan sampai sekarang tuh isunya tuh masih mirip ya, kalau perempuan tuh dilimitasi sebenarnya
melulu soal akses dia ke persoalan agama, tapi mungkin beririsan sama politik, sosial, budaya, gitu. Terus interpretasi dari agama gitu misalnya memposisikan bahwa posisi perempuan itu sumber fitnah misalnya, terus karena dia kotor, terus sumber dosa gitu, makanya dia perlu didikte oleh laki-laki dalam keluarganya, entah suami, bapaknya, siapapun itu. Kalau bapaknya meninggal, kakak laki-lakinya gitu, pokoknya posisi dia akan selalu subordinat. Logika yang dipakai seperti itu. Itu juga yang diperjuangkan sama Malala mungkin ya, selain kalau fokusnya dia kan di edukasi, akses edukasi gitu bagi perempuan. Nah, terus yang poster kedua, menarik sekali ketika kita lihat witch hunt gitu ya, hunt perburuan gitu kan, perburuan penyihir di era, ya betul, peak-nya itu di medieval era, abad pertengahan 17-18 gitu ya. Kalau misalnya ada perempuan yang begitu artikulatif untuk bersuara entah tentang apapun gitu ya, biasanya boro-boro diskusi ya, dia langsung diposisikan sebagai penyihir dalam konotasi negatif kayak gitu. Terus kalau misalnya dia perlu akses ruang publik, harus izin laki-laki di keluarganya. Dan kalau misalnya dia berbicara dengan lantang gitu ya di publik, itu langsung diposisikan dia tuh nggak sesuai kodratnya, nature-nya dia tuh nggak kayak gitu. Banyak yang bisa kita gali kalau misalnya secara epistemik tuh ada sih ya academician atau yang mendaku sebagai scholar gitu ya, ternyata dia juga menginternalisasi pemikiran-pemikiran seperti itu di narasi tentang apapun itu ya, kayak misalnya kalau aku bisa ambil di disiplin ilmu filsafat, melalui bukunya Bu Gadis Arifia yang filsafat berperspektif feminis gitu ya, aku jadi tahu kalau misalnya sebetulnya Aristoteles itu ada loh gitu produk bukunya yang emang menjustifikasi, melegitimasi bahwa perempuan tuh emang posisinya subordinat. Nggak jarang kita temukan juga kalau ada narasi bahwa perempuan itu tiang agama gitu ya, perempuan tiang agama, tiang struktur sosial di masyarakat gitu ya. Tapi kalau misalnya ada masalah, yang langsung dipersalahkan adalah si perempuannya gitu. Nggak jarang kita temukan hal-hal kayak gitu. Nah, terus kalau gitu, kalau misalnya ngobrolin spiritualitas perempuan, idealnya tuh kayak gimana sih yang kepikiran? Aku mau tanya ke Teh Ami, Teh Ninis, coba kalau misalnya ngobrolin spiritualitas perempuan, itu idealnya kayak gimana sih? Apakah interpretasi seperti apapun yang kita lakukan mesti dengan izin laki-laki di keluarga kita kah gitu, atau apa? Aku dulu. Ya, kalau menurutku mungkin karena aku sudah terpapar ya dengan isu-isu ini. Jadi menurutku sebetulnya spiritualitas perempuan itu nggak bisa didefinisikan oleh orang lain. Karena diri kita sendiri kan yang bisa mendefinisikan, bisa menyampaikan gitu, apa sih aku ini, gitu. Bagaimana sih spiritualitas kita. Cuman memang kalau di society, di masyarakat sendiri kan nggak bisa, kamu itu kodratnya nggak kayak gitu. Istilah kodrat ini nggak yang memang dari lahir gitu ya Teh ya. Ternyata banyak orang yang melekatkan itu dengan apa yang dianggap biasa gitu. Dianggap memang perempuan itu seperti itu harusnya, kayak tadi nggak boleh speak up kayak gitu. Jadi mereka itu harus didefinisikan oleh orang lain. Jadi perempuan itu seperti seorang yang lian, seperti alien gitu. Harus orang lain yang mendefinisikan. Itu sih kalau aku ngelihatnya. Ada komentar kan? Iya sih, Teh Ninis benar, kata Teh Ninis gitu ya. Kalau kita gitu ya sebagai perempuan gitu dan mendefinisikan diri sebagai perempuan gitu, aku rasa sulit juga ya untuk kita
menjelajahi gitu ya dunia spiritualitas gitu. Sedangkan dunia spiritualitas itu kan benar-benar sifatnya juga pribadi gitu ya seharusnya. Tapi mungkin agama tuh legitimasi kita gitu ya buat sadar juga gitu akan nilai-nilai spiritual kita. Kita harus memaknai gitu nilai-nilai keagamaan. Dan padahal agama juga kan membawa kedamaian juga gitu ya bagi siapapun, perempuan atau laki-laki gitu. Tapi agama juga menegaskan gitu kalau kita tuh didefinisikan sebagai perempuan atau laki-laki, dan hak-haknya tuh benar-benar terbatas gitu ya di beberapa agama gitu. Oke, nuhun teh ini Teh Ami. Nanti ya, ke ada Usman nanti next aku tanya. Oke, lanjut ya. Ya, mungkin yang kita lihat tuh kayak ada ya gitu ya konotasi negatif kalau misalnya perempuan akses apa ya ruang-ruang publik untuk eksplorasi agamanya, spiritualitasnya gitu, seolah-olah dia ya jadi kelas kedua aja gitu. Padahal kalau misalnya dilacak persoalan spiritualitas perempuan itu meskipun memang ini nggak terbatas di Islam sama Katolik aja ya, aku melacaknya sampai ke misalnya era di mana agama Abrahamik ini sebutlah belum ada gitu ya. Pada mulanya gitu si perempuan tuh dimuliakan jadi pusat sumber spiritualitas seseorang. Mungkin gak jarang juga kita temukan kalau misalnya ngobrolin Yunani kuno gitu, kalau perempuan itu dia jadi sumber wisdom gitu. Orang datang ke dia sebagai oracle, dia ngasih wisdom, wejangan tentang hidup gitu. Itu kebanyakan perempuan gitu. Dan dalam agama-agama primitif terdahulu, bahkan mungkin sebelum ada kata agama itu ada ya gitu, bahkan perempuan itu dianggap sebagai simbol tertinggi dalam spiritualitas. Itulah kenapa ada konsep-konsep seperti Great Mother Goddess, atau kalau kita ubek-ubek nih ya, kayak misalnya artefak-artefak arkeologi, begitu banyak artefak yang menunjukkan mungkin sebutlah lekuk tubuh perempuan kah gitu, atau tentang fertilitas misalnya, femininitas itu begitu diagungkan karena mereka posisinya itu sebagai sumber kebijaksanaan itu sendiri gitu. Namun ketika revolusi agrikultur muncul, penggambaran imaji Sang Hyang kah gitu, atau Tuhan, atau yang the divine gitu ya, mulai dipetakan berdasarkan pemahaman maskulin. Jadi sebelum kita tahu bahwa bercocok tanam gitu ya, bercocok tanam itu kan memasukkan biji ke tanah gitu, terus dia muncul tumbuhan gitu. Tapi sebelum itu orang tuh bahkan nggak tahu ya kalau misalnya seks itu bisa melahirkan manusia baru misalnya. Makanya ada perspektif bahwa manusia baru dari perempuan itu begitu magis, begitu sesuatu yang aneh dalam arti yang positif ya gitu. Ada manusia baru keluar dari tubuh perempuan, makanya dia diposisikan sebagai Great Mother Goddess gitu. Tapi ketika mulai belajar bahwa ketika kita menanam biji-bijian di tanah terus keluar tumbuhan, dan tumbuhan itu bisa kita makan, melanjutkan kehidupan, mulai shifting pemikiran bahwa perempuan itu adalah sumber kehidupan gitu. Mulailah di situ ada perspektif-perspektif yang meminggirkan pola pikir itu, bahwa ternyata kehidupan itu entitled-nya ke laki-laki gitu, karena tidak akan ada kehidupan kalau misalnya tidak ada biji yang disemai, misalnya kayak gitu. Perspektifnya nggak barengan gitu loh. Jadi shifting dari yang tadinya
posisi perempuan sebagai Great Mother Goddess terus terpinggirkan, nggak ada namanya kolaborasi sebutlah gitu ya. Jadi pergeseran itu gitu aku sebut sih memang juga karena pola pikirnya mengendorse yang sekarang kita tahu perspektif yang patriarkal perempuan jadi subordinat. Mungkin dulu belum kenal konsep itu ya, tapi begitulah kiranya kalau si perempuan itu langsung dianggap nggak begitu signifikan sebenarnya dalam menciptakan kehidupan. Tapi biji yang disemai itulah yang sebenarnya penting. Ada shifting perspektif di situ. Oke, nah karena tema besar dari ongoing researchku ini itu mengarah ke mistisismenya Rabia dan Santa Teresia, mungkin ini sedikit aja apa sih bedanya mistik sama spirituality. Mystic, someone who attempts to be united with God through prayer. Jadi kalau misalnya pembacaanku, kalau misalnya kita temukan apa ya tokoh-tokoh yang disebutnya mistik itu mayoritas pasti ngobrolin united with God, union with God, penyatuan dengan Tuhan itu seperti apa, dan spiritualitasnya bagaimana kualitas dari apa yang dia ekspresikan tentang penyatuan itu. Jelas aja. Nah, Rabia Al-Adawiyah. Kalau dengar nama dia, apa yang kepikiran, Teh Ami, Teh Ninis, Daus? Jangan baca. Baca terus parafrase ya di verbalnya. Menarik, menarik. Kalau saya mendengar nama Rabia Al-Adawiyah sebetulnya pas pertama itu kayak siapa ya? Karena nggak ternyata maksudnya karena Rabia Al-Adawiyah ini perempuan, jadi mungkin kurang terkenal gitu. Biasanya ya yang laki-laki aja kayak Al-Ghazali misalkan kayak gitu. Jadi ketika mendengar ini siapa sih gitu, itu sih yang di awal. Teh Ninis, Teh Ami. Iya, aku juga waktu pertama kali dengar Rabia Al-Adawiyah teh, katanya kan dia sufi ya, sufi perempuan gitu yang terkenal. Padahal banyak sufi dari timur tuh laki-laki gitu. Tapi dia sangat terkenal gitu kecintaannya dia terhadap Tuhannya gitu sih. Oke, nuhun. Ada lagi maju dulu katanya. Oke, aku juga sama ya, mirip ya. Pas nama dia muncul kan sama kategori Odia Sufi gitu, yang aku kenali dari obrolan-obrolan tentang Sufi itu laki-laki gitu kan. Terus mungkin kita juga sudah terinternalisasi bahwa Sufi itu laki-laki gitu ya. Jadi apa iya ada sufi perempuan misalnya gitu kan, terus menarik sekali, begitu dahsyat ya pemikirannya dia gitu. Terus kenapa yang aku tahu hanyalah yang laki-laki gitu, mungkin emang kurang ngulik gitu. Satu, antara kita kurang ngulik, atau dua emang kulturnya kita tuh tidak menormalisasi bahwa sebetulnya ada loh sufi perempuan yang pemikirannya tuh nggak kalah keren ya sama sufi laki-laki gitu. Oke, Atau aku tidak lanjut ya. tertulis di sejarah. Bisa tidak tertulis di sejarah. Betul, dia dihapus aja ya dari sejarah gitu, karena buat apa gitu. Perempuan mau sufi kayak mau apa itu insignifikan misalnya. Feminis. Capek ya kalau ngobrolin ini tuh suka pengen marah-marah, bener nggak sih? Oke, aku lanjut ya. Ini yang aku tulis sedikit. Rabia Al-Adawiyah, atau mungkin kalau di Google tuh namanya Al-Basri gitu ya. Mungkin karena dia dari Basra, Irak, mungkin ya kayak Santa Teresia dari Lisieux, Prancis kan biasanya gitu ya, kayak Saint Teresia of apa gitu, kayak of Cibiru misalnya. Kayak gitu. Jadi ada nama dia di mana lahir mungkin gitu. Jadi nama Rabia Al-Adawiyah tuh biasanya Al-Basri gitu ya ditulisnya kalau kita search di Google. Dia biasa didefinisikan sebagai mistikus, juga penyair ya.
banyak kalau misalnya kita gali gitu pemikirannya dia tuh pasti ada kaitannya sama puisi-puisi yang dia tulis tentang kecintaannya ke Tuhan lah gitu atau material world lah dan lain sebagainya gitu. Rabia dikenal karena ajarannya tentang mistisisme, spiritualitas, dan divine love, gitu. Cinta yang ilahiyah, yang mengabdi ke Tuhan, gitu, tanpa pamrih, gitu. Tanpa pamrih, pragmatis, gitu. Kayak apa ya? Mungkin kalau aku bisa contohkan serampangan, uh, aku mau memberikan uang itu kepada pengemis, memberikan sekian dari uang jajanku hari ini untuk mendapat pahala misalnya pragmatis kayak gitu loh ya meskipun nggak salah juga sih ya itu kan mengajarkan kita untuk infak ya cuma itulah kalau aku contohkan serampangan mungkin selama ini yang kita lakukan tuh untuk mendapat pahala pragmatis gitu ya pragmatis in a bad way ya gitu nggak ada ilahiyahnya. Oke, lanjut. Ajaran Rabia tentang mistisisme menekankan pentingnya cinta kepada Tuhan. Dia percaya kalau spiritualitas yang sejati, yang otentik, gitu, yang otentik gimana gitu, itu dari konsepnya dia mahabbah ya, kalau bahasa Arab mahabbah. Mahabbah itu mungkin sama juga sama divine love ya, serupa ya. Nggak sama, tapi serupa mungkin ya sama divine love itu. Jadi cinta ke sang lila tanpa pamrih. Dan tapi gimana teknisnya gitu. Kalau ngobrolin teknis hubungan untuk bisa punya divine love ini bagaimana? Oke, melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Bagi Rabia gitu kebahagiaan sejati kita di keseharian, eudaimonianya gitu, itu bisa ditemukan melalui hubungan spiritual yang mendalam dengan Tuhan, bukan melalui kepemilikan properti atau status kekayaan duniawi. Berarti itu kisi-kisinya ya, kisi-kisi untuk bisa punya divine love itu, mungkin kalau melalui via negatifanya adalah bukan melalui kepemilikan properti atau apalah itu yang kita punya di duniawi. Ya kalau aku sih sulit ya, belum bisa mencapai itu. Teh Ninis udah OTW mungkin ya. Jauh. Kalau dalam Hindu atau Buddha mungkin jauh dari moksa dan nirwana. Ya bisa ya kayak gitu. Kadang ya emang konsep-konsep di suatu agama tuh di suatu kepercayaan lain tuh sebenarnya ada ya serupa gitu. Oke, lanjut. Nah, berarti tadi ada konsep mahabbah, divine love, itu kan kunci-kuncinya itu sih, gitu Rabia tuh. Rabia sebut Tuhan sebagai the companion of heart, the friend of heart, dia tuh teman hatiku gitu ya. Ia melihat perjalanan spiritual sebagai jalan menuju penyatuan batin dengan Tuhan. Ketika menulis ini tuh, aku tuh bisa sampai apa ya kalau Sunda mengahulang gitu ya karena kan kadang kita juga sulit ya untuk mendefinisikan cinta itu apa gitu ya cinta itu gimana sih cinta kasih ke Tuhan itu tuh sesuatu hal yang kadang nggak bisa kita tulis gitu kalau ditulis kan justru hilang kecintaan itu misalnya nggak bisa kita apresiasi itu kadang hilang ya maknanya kalau kita tulis secara terlalu logis lah terlalu apa gitu mungkin ini juga cara Rabia untuk menyampaikan kecintaannya gitu melalui puisi-puisinya yang kadang kan puisi multi interpretasi atau bahkan kadang kita mesti kontemplasi dulu ya untuk mengetahui maknanya bahkan kita mengetahui makna suatu puisi hari ini mungkin akan berbeda pemaknaan besok gitu ya. Nah, kayak tadi kisi-kisinya kita harus meminggirkan apa yang material urusan dunia gitu. Kita perlu juga menyerahkan egonya, membenci orang lain, urusan material gitu dan itulah gitu cara untuk menyatu dengan Tuhan. Dia bilang gini di salah satu apa namanya puisinya
I have made you the companion of my heart, but my body is available to those who desire its company, and my body is friendly toward its guest, but the beloved of my heart is the guest of my soul. Jadi kalau aku apa ya namanya pembacaanku gitu ya, kalau friend of heart-nya aku Tuhan aja gitu, tapi bukan berarti tidak available gitu ya hatiku untuk yang lain, the guest gitu, tamu-tamu itu manusia kayak atau apa gitu. Tapi tetap aja gitu, companion of heart gitu, the ultimate-nya itu hanya Tuhan. Bahkan gitu ya, ini yang bikin aku berdiam sejenak juga ketika membaca gitu adalah union with God-nya itu bahkan untuk membenci setan juga nggak ada gitu, buat Rabia. Ini contoh puisi lain ya. Bacalah Teh Ninis atau Teh Ami. Boleh. Boleh. Kenapa? Oh, Ada, aku. ada Oke. Meng. Oke, aku baca ya. Oh Lord, if I worship you because of fear of hell, then burn me in hell. If I worship you because I desire paradise, then exclude me from paradise. But if I worship you for yourself alone, then deny me not your eternal beauty. Ini banget ya, merinding. Masih di mute Teh Anti. Sorry. Iya kan, itu ada sudah banyak kalau nggak salah kalau translasi ke Indonya ya. So, pas aku baca ini pertama kali tuh langsung oke, oh iya ya, keren sekali ya gitu. Oke, kalau misalnya aku mengabdi kepadamu gitu karena aku takut sama neraka gitu ya, masukin aja aku ke neraka gitu. Terus kalau misalnya aku mengabdimu gitu karena aku menginginkan surga, jauhkan aku dari surga gitu. Ya, oh baik gitu. Sebenarnya refleksi pribadi ya, kayak misalnya, oh selama ini kalau aku ibadah biasanya karena aku takut masuk neraka misalnya, atau aku ibadah berdoa gitu ya, apalah doa selamat sebelum tidur, tapi karena aku menginginkan surga misalnya. Ya, itu bikin memikirkan ulang bagaimana cara ibadahku selama ini gitu ya, dengan melalui puisi-puisinya Rabia gitu ya, salah satunya ini. Lanjut ya, ini beberapa cuplikan dari buku yang aku gali juga tentang Rabia gitu ya, yang soal tadi yang aku bilang Rabia itu bilang bahkan ruang untuk membenci setan aja nggak ada gitu. Dia tuh ditanya sama siapa ya, temennya, sama Sufi ya atau apa ya, aku lupa, harus baca lagi. Intinya gini, dia tanya, oke, kamu ngobrolin tentang cinta ke Tuhan gitu, terus dia tanya, do you hold Satan as an enemy gitu. Dia jawab enggak gitu, terus kok bisa gitu ya. Dia bilang, my love for God leaves no room for hating Satan gitu ya. Terus ada refleksi lagi bahwa dia pernah bermimpi tentang Nabi gitu ya. Nabi di mimpinya, terus Nabi itu tanya, apa kamu cinta kepadaku gitu ya. Terus dia jawab, all prophet of God, who is there who does not love thee gitu, who does not love you gitu, siapa yang enggak cinta sama Nabi gitu. Tapi dia follow up lagi, but my love to God has so possessed me that no place remains for loving or having any than him misalnya gitu. Jadi satu, ruang untuk membenci setan aja nggak ada. Dua, ruang untuk mencintai Nabi juga tidak ada, dalam arti yang karena ruangku itu sudah penuh untuk union dengan Tuhan itu gitu. Tapi bukan berarti tidak ada derivasi cinta itu ke
ke nabi atau apa ya, maksudnya kan dia bilang ya who does not love you gitu, siapa yang nggak cinta sama nabi gitu. Cuma ruangku tuh begitu penuh dengan union with God itu. Ini terus apa gitu maksud dari God's love ini? Bagi Rabia, menjalin cinta dengan sang ilahi itu cinta yang paling tinggi. The ultimate love itu dengan Tuhan. Dia menegaskan ini kisi-kisi lagi gitu. Kalau misalnya koneksi spiritualitas dengan Tuhannya lemah, maka ya nggak mungkin juga dia bisa berlaku adil dengan sesama. Kayak misalnya tadi kan dia bilang, oh ruangku tuh, cintaanku tuh, ruang cintaku tuh penuh untuk dengan Tuhan. Tapi bukan berarti gara-gara itu jadi meminggirkan relasinya dengan sesama gitu. Kalau di kita mah apa sih, hablum minallah hablum minannas gitu ya. Kalau kita punya relasi dengan hablum minannasnya itu jelek, berarti itu adalah bukti bahwa koneksi kita dengan Tuhan itu memang jelek gitu. Jadi perlu keseimbangan juga. Nah, bagi Rabia, kunci dari transformasi spiritual itu adalah penyerahan diri total ke Tuhan. Dia harus punya lompatan iman, leap of faith. Kalau di filsafat itu, si Kierkegaard, gitu ya. Dia perlu ada lompatan iman itu, dan itulah esensi dari bagaimana kita punya divine love. Lanjut. Nah, si cinta ini gitu, dengan berbagai definisi cinta itu gimana? Cintanya ala Rabia itu medium ya untuk mempurifikasi, purify, memurnikan gitu ya, memurnikan kita dari kebutuhan material. Ya mungkin kita punya hasrat ya, possess something di kehidupan duniawi. Aku punya rumah, aku punya apa gitu. Nah, cinta ilahiyah inilah yang membantu kita untuk mempurifikasi ego kita untuk memiliki sesuatu di dunia gitu. Jadi ya pragmatis juga ya, cinta untuk mempurifikasi gitu. Tapi cara itu adalah kendaraan untuk sampai pada union with God itu. Oke, ada puisi lagi. Nunjuk Teh Nini. Mau pergi ya Teh Nini? Teh Ninis lagi itu katanya, apa namanya, udah mulai kegiatan jadi pasif ya. Oke, siap Coba kalau dengerin gitu. nanti respons ya kalau ada yang menarik. Oke. Siap. Oke, Teh Ninis. Ada sudah balik lagi? Kalau belum, Kayaknya udah deh, dicek dulu. Kang Daus? Ada. Udah. Mantap. Nah, so, Giliran ya. ada yang baca. Hah? Oh ini baca. Siap. I have loved thee with two loves, selfish love and love that is worthy of thee. As for the love which is selfish, therein occupy myself with thee to the exclusion of all others. But in the love which is worthy of thee, thou dost raise the veil that I may see thee. Yet is the price not mine in this or that, but the price is to thee in both that and this. Sadaqallah. Ya. Anti masih ke mute. Oke. Jadi ada dua gitu ya, dua cinta sebutlah. Ada selfish love, cinta yang egois, dan love that is worthy of thing, worthy of you gitu ya, God gitu. Yang ilahiyah itu gitu. Kalau yang egois berarti relasi dengan Tuhannya itu tidak di apa ya, luberannya itu tidak dikeluarkan ketika kita berelasi dengan manusia misalnya, seperti itu gitu. Dan kalau misalnya kita ini to the exclusion of all others, kalau kita meminggirkan, membuang gitu ya orang lain
ketika kita berrelasi dengan Tuhan, itu yang namanya selfish love. Aku lanjut ya. Cinta yang egois, gitu ya. Cinta kalau misalnya kita tuh merasa udah penuh ya sama iman kita tuh udah dekat sama Tuhan, tapi yang lain tuh lian, yang lain tuh nggak signifikan dalam kehidupanku. Dan bagi Rabia, cinta yang ilahi itu ya hablum minanas juga gitu ya, yang di dunia material juga gitu. Jadi kan material tuh bukan berarti tidak perlu. Pembacaanku itu ya, material tuh bukan berarti tidak perlu, tapi perlu ada roh ilahi itu. Gitu. Proses cinta yang ilahiyah adalah juga proses beyond, meta gitu ya. Begitu meta, begitu beyond, melampaui dunia eksternal, material, menuju ke dunia internal. Dia melampaui dunia yang penuh kepastian dalam arti material world bisa terhitung gitu ya, tapi menuju ke kedalaman hati yang penuh misteri, dalam arti dia tuh nggak melulu bisa dikalkulasi. Begitu. Ini juga ada puisi apa lainnya gitu, tapi ada chat katanya waktunya tolong dipersingkat. Aku lanjut ya, ini belum bahas Santa Teresianya. Nah, ini kita masuk ke Santa Teresia. Tadi kita udah bahas Rabia soal union with God, divine love, cinta yang ilahiyah, mahabbah gitu ya, tapi bukan berarti kita meminggirkan material. Tapi bukan berarti juga material itu memiliki spiritualitas kita dan menghalangi kita untuk mencapai yang ilahi itu. Nah, lanjut bagaimana dengan Santa Teresia? Gitu. Dia kalau misalnya Rabia itu hidup di abad 8 di Irak gitu. Kalau misalnya Santa Teresia ini masih dekat sama kita. Hitungannya dekat ya, quote and quote. Dia hidup di abad ke-19, berarti kan 1873 di Perancis. Dia umur 15 sudah terpanggil jadi biarawati. Dan apa namanya? Kakaknya juga sama-sama menjadi biarawati kalau tidak salah, dan itu sama juga di Ordo Karmelit. Itu tuh Ordo Karmelit tuh untuk pertapa kontemplatif itu lebih banyak doa dan bekerja di dalam tembok biara ya. Jadi tiap ordo itu biasanya berbeda ya ininya, fokus ibadahnya tuh seperti apa. Nah, konon Santa Teresia itu tidak bisa baca tulis ya, tapi dia jadi teolog dan bahkan pernah membujuk paus ketika ada konflik. Berarti kan begitu hidupnya signifikan sih menurutku ya, dia bahkan bisa ngebujuk paus. Nah, setelah 6 tahun di Ordo Karmelit itu, dia pernah ada pergulatan dengan batinnya. Dia ngerasa kecil ya gitu, kayak kalau aku itu ingin memiliki hubungan dengan Tuhan yang begitu otentik misalnya, tapi aku merasa signifikan gitu. Terus dia temukan jawabannya itu ketika membaca catatan dari kakaknya Celine juga di Ordo Karmelit. Dia menemukan catatan quotation gitu ya dari kitab Amsal yang bunyinya whoever is a little let him come to me, lalu kitab Nabi Yesaya yang berbunyi you shall be carried at the breast and upon the knees they shall carry you as one whom the mother cares, so I will comfort you. Jadi gak ada masalah sebenarnya ketika kita merasa kecil, ketika merasa insignifikan. Justru relasi dengan Tuhan itu nggak perlu melalui hal-hal yang besar yang perlu apalah gitu, tapi bahkan ketika kita merasa kecil itu bukan berarti tidak punya hak untuk menjalin relasi dengan Tuhan gitu. Lanjut ya. Oke. Santa Teresia ini terkenal dengan ini ya, apa namanya, konsepnya tentang jalan kecil, little way. Itulah cara ibadahnya Santa Teresia. Little ways ini maksudnya gitu. Kalau misalnya kita merasa kecil, it's okay, that's the little ways gitu sebetulnya.
karena kita merasa insignifikan, itu juga bukan penghalang untuk kita bisa beribadah. Penyatuan cinta dengan Tuhan sama ya sebenarnya ngobrolin union with God itu nggak perlu dilakukan dengan dedikasi yang berlebihan, tapi anggaplah seperti bunga-bunga yang disebar kecil gitu ya, petalnya tuh bisa terbang sedikit demi sedikit gitu ya, gitu cinta kasih juga kepada Tuhan tuh seperti itu, sedikit-sedikit aja. Nah, love proves itself by deeds. So how am I to show my love? With deeds are forbidden. The only way I can prove my love is by scattering flowers tadi ya, gitu dia menebar bunga sedikit-sedikit. And these flowers are every little sacrifice, every glance and word, and the doing of the least action forward. Dikit-dikit aja gitu. Cinta ilahiyah itu ya begitu. Justru menurutnya kita perlu menjadi tetap kecil, tetap berkekurangan, tapi validasilah itu gitu, nggak usah deny bahwa kamu itu berkekurangan, yang nggak apa-apa gitu. Justru itu jadi kendaraan kita untuk sampai surga, gitulah. Fondasi Little Way ini gitu, Tante Teresia dikenal itulah caranya dia untuk mengekspresikan cinta ke Tuhan gitu. Nggak perlulah aksi-aksi heroik yang berlebihan, perlu dilihat orang misalnya. Oh anyway, ini tuh gambar yang di kanan tuh aku temukan bahwa Tante Teresia juga banyak melukis gitu ya ketika di Ordo Karmelit. Bagus lah, bagus pokoknya. Kontemplasinya, mediumnya banyak. Lanjut ya. Sebenarnya bukan puisi ya, tapi ini tuh cuplikan-cuplikan kalau dia ngobrolin Little Ways tuh kayak gimana. So, lanjut. Udah, ini ngobrolin refleksi. Kalau via Rabia, tadi banyak yang ngobrolin Rabia. Kita perlu segera menghindari dunia material, gitu, meskipun itu sulit. Tapi ini emang agak sulit ya untuk mencerna ini. Jadi hindarilah sebisa mungkin urusan yang material itu, tapi bukan berarti menganggapnya sebagai sesuatu yang menghalangi untuk cinta ilahiyah. Maksudnya dalam arti relasi kita dengan manusia ya, itu juga termasuk dalam hubungan yang materialistik gitu. Karena sebenarnya hablumin anas juga jadi kendaraan atau bahkan bukti bahwa kita itu punya relasi ilahiyah yang otentik gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya kita mau tahu seseorang itu punya relasi dengan Tuhan secara otentik gitu, atau mahabbahnya itu ada gitu ya, ya lihatlah bagaimana dia punya relasi dengan dunia materialnya. Kalau Santa Teresia, aku begitu tertarik dengan cara dia berhubungan dengan Tuhan melalui Little Ways itu ya. Nggak perlu sih kita punya kata-kata yang begitu indah, meskipun itu bisa jadi salah satu cara ya, kayak puisi lah apa gitu untuk ekspresikan bagaimana kita mengabdi quote and quote ke Tuhan gitu. Tapi berdoalah seperti anak kecil kata dia itu ya. Jadi Little Ways itu bukan melulu soal cara little-nya kita, tapi juga anggaplah kita juga little ya, anak kecil gitu. Bicaralah dengan Tuhan layaknya anak kecil yang sedang bercerita. Pas kita kecil, meskipun kita nggak inget ya, tapi kalau kita lihat anak kecil lagi ngobrol kan kemana-mana ya, ngobrol bercerita tuh nggak ada susunan logisnya misalnya. Terus anak kecil tidak tahu banyak hal, belum tahu banyak hal, tapi ya ngobrol aja gitu kan. Begitulah cara berdoa di Little Ways itu. Biarkan Tuhan yang memberitahu apa yang perlu kita lakukan. Dan melalui hal-hal kecil itulah justru kita penuh dengan divine love itu. Oke, referensinya lebih banyak di jurnal. Semoga cepat publish ya, doakan.
Terus ini aku mau mention sedikit lah ke selain di kelas studi Islam ya ada Kang Zia juga, tapi ini akhir-akhir ini aku habis ngobrol sama Suster Purwanti, Frater Ambi, Frater Krishna udah bantu diskusi soal khususnya si Santa Teresia. Terus soal Rabia juga pernah dibahas sama Suster Gara di kelas, sama ada Ridwan di kelas isolasi dia bantu banyak soal literatur tentang Rabia. Itu aja, hatur nuhun. Yeay. Yeah. Kang Daus, gimana Kang Daus? Suaranya Kang Daus nggak ada hilang. suaranya ya? Kang Daus? Suaranya direpresi ya, ada sih. Kayaknya dilepas mikrofonnya mungkin ya. Suka Kayaknya gitu, headsetnya error. deh, Kang. Coba colokin lagi. Nah, Ada. ya. Waduh. Nah, udah mana? Halo, adakah suara saya? Ya, Ada Kang, ya. aman. Apa gimana, Mi? Iya, gimana Kang Daus refleksinya? Tadi kan materi yang Benar, dijelasin saya sama Anti. sepakat Iya, karena sepakat gimana? ya, satu masalah spiritual itu berarti masalah keterhubungan. Baik keterhubungan vertikal ataupun horizontal yang baik ya. Jadi kalau hablum minallah ke Allah gitu ya, kalau hablum minanas itu secara muamalah keterhubungannya baik, secara muamalah itu al-bai'ah sebetulnya suatu interaksi sosial yang baik terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Itu masalah keterhubungan. Kalau tadi yang kita jadi anak kecil di hadapan Tuhan memang paling keren itu. Kalau ada pakai istilahnya Rumi, ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bawakan dia oleh-oleh yang Tuhan tidak miliki. Katanya nggak mungkin Tuhan memiliki segalanya, enggak. Banyak yang Tuhan nggak miliki. Satu kehinaan, kebodohan, kekurangan, kelemahan kita hadirkan semua di hadapan Tuhan. Karena itu yang tidak Tuhan miliki. Dan Tuhan sangat senang ketika kita membawa yang dia tidak miliki, membawa oleh-oleh yang dia tidak punya. Itu kata Rumi. Man, benar tadi kata Mbak Anti, nggak usah hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang apalagi deket-deket ke apa, kalau istilah bahasa Sunda itu kepujian, karena urusan spiritual itu urusan benar-benar personal, urusan yang privat gitu ya. Dan indikatornya juga sesederhana tadi kata Teh Anti, gimana dia berhubungan sama manusianya, berhubungan kepada lingkungannya dan sebagainya. Itu indikator paling sederhana untuk menilai, untuk melihat kadar mahabbah seseorang, kadar keterhubungan seseorang dengan Tuhan. Punten. Nuhun, Adaus. Ini aku sambil nyatet loh. Kan kata aku ongoing research. Ntar aku ambil ide-idenya. Nah, enggak, itu mah bukan ide saya juga. Ambil itu juga nyutat-nyatut, cutat-catut. Nuhun. Nah. Itu kami Teh Ninis. Halo, suara saya masih ada? Ada. Oke, Kang Daus. Teh Ninis ada yang mau disampaikan juga? Aku cukup, Mi, nanti penutup aja. Oh, oke. Masih ini ya, masih di kegiatan. Oke, iya. Tadi juga Teh Anti udah menjelaskan ya tentang betapa Robi Al-Adawiyah dan Bunda Teresa punya spiritualitas yang sangat bikin kita iri gitu ya sebagai perempuan gitu, apalagi di zaman sekarang gitu. Kita
kalau kita tuh kayak bener-bener ke stereotip dan terkekang gitu ya, mau apa ya, mau punya jalan spiritual yang bagus tuh malah kayak dijudge orang apa namanya, kok ngapain gitu ya rajin-rajin, kalau nggak kita rajin sholat aja misalnya udah disebut rajin gitu, padahal kan itu kewajiban gitu. Terus banyak juga gitu ya orang anggap kalau perempuan tuh jadi kurang ibadahnya gitu karena perempuan tuh paling banyak berdosa gitu. Sampai ada yang bilang kalau akhir zaman tuh atau nanti tuh di neraka tuh paling banyak perempuan gitu. Sedangkan Robiah Al-Adawiyah aja nggak nggak mendukung spirit itu gitu ya, dia aja rela masuk neraka gitu ya kalau misalnya emang itu yang dimau Tuhannya gitu. Tapi kita gitu ya sebagai perempuan bukan yang nggak mau juga gitu ya untuk punya sikap seperti itu gitu ya, apalagi kita punya hak gitu ya untuk melakukan ibadah dan punya waktu juga gitu untuk itu gitu. Jadi mungkin aku menilai gitu ya perempuan yang dijelaskan tokoh-tokoh yang hari ini tuh perempuan tuh punya nilai spiritual yang tinggi banget gitu ya, mungkin kalau dibanding laki-laki gitu. Perempuan juga sering kali dinilai lebih mulia gitu kan di agama, tapi ya kita selalu merasa kita tuh makhluk paling berdosa gitu, apalagi perempuan gitu, salah sedikit atau misalnya di Islam kelihatan rambut atau misalnya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak di apa, tidak seperti budaya daerah setempat itu jadi dosa gitu ya, padahal kan nggak juga gitu. Itu sih keren Kak Anti. Kang Teh Ninis atau Kang Daus juga ada tambahan lain? Sedikit mungkin sebentar terkait masalah relasi yang cenderung mungkin ya patut diakui sejak hari ini juga relasi laki-laki itu masih juga menjadi masalah ya, pembahasan menjadi masalah, menjadi sesuatu yang harus dibenahi. Terkait masalah tafsiran tentang terkait ayat apalagi ya, terkait ayat-ayat kalau di Islam itu kan seperti arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu memimpin perempuan dan lain sebagainya, seolah perempuan itu selalu di kelas dua kan, padahal itu kontekstualis banget ya, dan bisa direkontekstualisasi juga ayat-ayat tersebut pakai pendekatan tasawuf gitu ya. Kalau saya sempat belajar siapa pas berjalan gitu ya, saya lupa, arijalu qawwamuna 'alan nisa, oh bukan, dari ya salah seorang guru saya lah gitu ya. Rijal di situ bukan maknanya laki-laki secara biologis, tapi sesuatu yang sifatnya rijlun, menjadi topangan diri seseorang. Bisa dikatakan kalau pakai pendekatan Al-Ghazali itu nafs, jiwa manusia itu harus memimpin jasadnya. Jadi arijalu qawamun 'alan nisa, rijal itu bermakna jiwa, artinya jiwa, diri yang sejati. Dan an-nisa itu adalah jasad. Sejatinya manusia itu harus memimpin jasadnya, bukan dipimpin oleh jasadnya, bukan dipimpin oleh dorongan-dorongan hewaniahnya, dan bukan dipimpin oleh dorongan-dorongan syaitoniahnya, bukan dikuasai oleh syahwatnya dan bukan pula dikuasai oleh hawa nafsunya, tapi jiwanya lah yang harus mengendalikan itu semua, mengontrol itu semua. Nah, di Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa itu ditafsirkan seperti itu. Apalagi kalau terkait masalah rijal dan nisa itu terkait juga dengan masalah pemimpin dan yang dipimpin, itu lebih luas lagi, itu antara presiden dengan rakyat, antara imam dengan makmum gitu ya. Itu bukan hanya sekedar perempuan dan laki-laki. Kita di konteks politik itu kita milih rijal, milih pemimpin, dan kita sebagai rakyat adalah anisanya atau perempuan, dan banyak penafsiran yang bisa direkontekstualisasi terkait ayat-ayat tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke, menarik ya Kang Daus. Aku menangkap kalau misalnya kita tuh bisa berbagi peran gitu ya sebagai perempuan dan laki-laki gitu untuk mencapai tujuan kita gitu.
terutama dalam spiritualitas dan juga ibadah. Yes. Dan apalagi di pendekatan tasawuf itu laki-laki dan perempuan itu manunggal. Itu satu kesatuan, tidak terpisahkan. Kalau dipakai pendekatan ayat itu seperti penciptaan siang dan malam. Laki-laki dan perempuan itu siang dan malam itu tidak ada yang memimpin, tidak ada yang dipimpin, tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior, tidak ada yang dominasi, tapi saling melengkapi. Kurang lebih seperti itu. Betul, betul. Kita saling ini ya, berlomba, bekerja sama, berkolaborasi. Oke, Teh Anti mungkin kita punya waktu 5 menit ya untuk Teh Anti menyampaikan closing statement ataukah tanggapannya dari penjelasan Kang Daus. Boleh? Udah cukup, Teh Ami. Aku makasih justru ya karena ini aku bilang tadi masih ongoing gitu ya risetnya. Jadi aku justru banyak belajar juga dari diskusi. Nanti aku eksplorasi lebih lanjut di jurnalnya gitu. Gak usah lah ada closing statement kan udah tadi presentasi lama. Udah refleks. Oke, atau ada pesan gitu buat Sobat Damai? Dan perempuan-perempuan terutama. Jangan pesan lah, maksudnya saling lah ya. Maksudnya begitu banyak tokoh gitu ya yang bisa kita ambil inspirasinya, khususnya kalau dalam konteks ini kan mungkin gitu ya beberapa dari kita itu sudah begitu terinternalisasi sama tokoh-tokoh yang maskulin, yang laki-laki aja gitu. Cobalah tengok ke sini gitu, sebenarnya ada ya si Rabia sama Santa Teresia itu juga bisa kita pelajari cara-caranya dia untuk union with God tuh kayak gimana sih gitu kan. Lalu apa ya, dan sebenarnya ini kan bukan berarti sejalur aja kayak misalnya Rabia hanya bisa menginspirasi yang Islam aja, Santa Teresia yang Katolik aja kan enggak gitu. Bahkan siapapun itu yang punya kepercayaan apapun itu bisa gitu ya mengambil inspirasi dari kontribusinya Rabia sama Santa Teresia. Itu, dan setelah mendapat inspirasi kita bisa semakin dalam ya spiritualitas personalnya. Gitu aja, Teh Ami, Teh Ninis, ada nuhun. Amin. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah di ujung diskusi, dan diskusi malam ini menarik banget gitu ya untuk kita refleksikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya banyak juga gitu ya tokoh perempuan yang mesti kita banyak belajar juga untuk terutama dalam spiritualitas gitu ya. Oke, mungkin dari aku juga menyimpulkan gitu kalau tadi Teh Anti udah menjelaskan bukti kalau Rabia dan Santa Teresia itu mengajarkan kita juga untuk punya tingkat spiritualitas dan cara yang mereka pilih gitu. Tapi kita juga mungkin bisa mencontoh gitu ya, dan kita juga punya cara sendiri gitu ya untuk berkomunikasi dan punya jalan kepada Tuhan kita gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Anti, Kang Daus, Teh Ninis sudah sharing bareng. Mungkin aku kembalikan ke Teh Ninis ya untuk closing-nya. Oke. Semoga ini kelihatan ya aku karena agak gelap, remang-remang. Kayak di medieval era ya yang tadi di Rajam. Tapi kita di tahun 2023 juga ternyata masih menghadapi isu-isu keperempuanan yang hampir sama gitu ya di masa ke masa gitu. Kayaknya jadi apa ya, isu kita bersama lah, khususnya di tahun-tahun ini juga biasanya isu perempuan juga dipolitisasi gitu ya. Nah, sekarang spiritualitas gitu. Ternyata perempuan juga mendefinisikan spiritualitasnya sendiri itu begitu sulit ya gitu melihat bagaimana perjuangan kita semua. Tapi menurutku keren banget dari Teh Anti, dan menurutku harus banget ini mah next time ya kalau udah jadi jurnalnya datang kembali gitu. Karena ini menyadari bahwa ada tokoh-tokoh di luar laki-laki yang memang concern gitu ya dengan isu-isu yang biasanya
laki-laki sentris gitu. Itu aja. Terima kasih Teh Anti ya sudah mau sharing pada malam hari ini. Makasih Atur juga Ami. nuhun Teh Ninis, Teh Ami. Ya, Nging kapok. mual-mual kapok. Terima kasih juga Kang Nagih, Daus. nagih. Lagi ya, lagi. Satu nuhun Kang Daus sudah mau bernyanyi ya. Nanti lagi ya lah yang sesi keduanya. Atau mau sesi kedua? Mau. Gitarnya diambil. Oh gitarnya Gitarnya diambil. Ya udah, atulah. Atau kalau diambil mah nanti lagi ya. Oke, hatur nuhun pisan sadayana. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah membantu kami, khususnya dalam publikasi ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dadah semuanya, terima kasih. Dadah, makasih ya. Dadah.